Hahaha, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kawan-kawan pejuang asmara yang tengah menyimak siniar ini. Saya harap kalian selalu dinaungi perlindungan serta berkah melimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Saudara sekalian, pernahkah kalian mengalami momen saat seorang perempuan yang mulanya bersikap datar mendadak berubah menjadi sangat akrab, kian perhatian, dan tanpa kalian sadari sosok kalian terus menghiasi alam pikirannya? Padahal kalian merasa tidak melakukan perbuatan yang terlihat fantastis atau luar biasa. Namun kenyataannya, kalian sebetulnya sudah menerapkan metode hipnotis yang berlandaskan psikologi, bukan melalui klinik, bukan lewat susuk, dan tentunya bukan ilmu hitam, melainkan sebuah sugesti sosial yang telah teruji secara ilmiah sanggup membuat wanita kian terikat secara batiniah. Nah, pada pembahasan video kali ini, kita akan membedah teknik memengaruhi wanita agar ia justru bergerak mendekat dengan sendirinya. Namun jangan salah persepsi dulu, materi yang kita ulas ini bukanlah siasat manipulatif yang licik, melainkan lebih kepada cara kalian berkomunikasi, bertata krama, serta meninggalkan impresi yang mendalam berdasarkan kajian psikologi, sosiologi, dan neuroscience. Menariknya lagi, strategi ini dapat dipraktikkan oleh siapapun tanpa terkecuali. Bahkan bagi Anda yang merasa memiliki keterbatasan dalam segi rupa fisik maupun kemapanan materi, Anda tetap memiliki peluang besar untuk mengaplikasikan teknik ini. Jadi, untuk kalian yang merasa penasaran, mari kita segera mulai pembahasannya. Yang perdana adalah pemantik resonansi emosional. Apa sebenarnya hal tersebut? Itu merupakan rangkaian kalimat yang sanggup mengaktifkan sistem limbik dalam otak emosi wanita. Perlu diingat bahwa perempuan adalah makhluk yang sangat mengandalkan perasaan. Kawan, bagian otak mereka seperti amigdala dan insula terbukti jauh lebih peka dalam merespons diksi yang menyentuh ranah afeksi. Hal ini diperkuat oleh studi dari University of California pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa wanita memiliki kecepatan lebih tinggi dalam mengolah informasi emosional dibandingkan pria. Oleh karena itu, saat berbincang dengannya, hindarilah topik-topik yang terdengar kering seperti menanyakan aktivitas harian atau apakah ia sudah menyantap makanan. Ini merupakan pengingat yang sering saya tekankan kepada kalian semua. Cobalah untuk memodifikasi kalimat tersebut menjadi sesuatu yang lebih menggugah. Misalnya, aku sangat penasaran, detail kecil apa yang sukses membuat bibirmu tersenyum hari ini? Atau, pernahkah kamu merasa sebuah hari yang tadinya menjemukan berubah menjadi istimewa hanya karena satu kata dari seseorang yang kamu kagumi? Rangkaian kalimat semacam ini bukan sekadar pemanis obrolan, melainkan serangan langsung menuju pusat emosi di kepala wanita. Dampaknya, mereka akan merasa memiliki kecocokan yang lebih kuat dan merasa aman secara emosi saat berada di sisi kalian. Selain itu kawan, wanita cenderung sulit menghapus ingatan tentang pria yang sanggup membuat mereka merasa benar-benar dimengerti. Bahkan seringkali di saat kalian belum mengajaknya bepergian, ia sudah menanti-nantikan notifikasi pesan dari kalian hanya karena satu kalimat yang dirasakan berbeda dari biasanya. Kemudian yang kedua terdapat fenomena yang dijuluki sebagai jejak emosional atau imprinting. Poin ini pernah saya ulas sekilas dalam beberapa tayangan terdahulu, yakni strategi untuk meningkatkan level ketertarikan melalui kacamata psikologi. Tiap interaksi yang kalian jalin ibarat sebuah cap jempol yang mampu meninggalkan sisa-sisa ingatan. Namun pertanyaannya adalah jejak seperti apa yang kalian tinggalkan? Menurut telaah dari Harvard Medical School, manusia memiliki kecenderungan untuk mengingat peristiwa yang memicu intensitas emosi yang tinggi. Entah itu dalam bentuk kebahagiaan, kesedihan, maupun rasa haru. Kalian dapat mendayagunakan hal ini dengan bijak. Jangan terlampau terburu-buru untuk mengajak berkencan atau menyatakan deklarasi cinta. Fokuslah terlebih dahulu untuk membangun sebuah momentum kecil yang memiliki makna mendalam. Sebagai ilustrasi, kalian pernah mendampinginya pulang di tengah guyuran hujan. Kalian meminjamkan jaket namun bukan dengan sikap pahlawan yang angkuh. Cukup katakan padanya, "Aku berikan ini bukan karena aku merasa lebih kuat, namun karena kamu nampak membutuhkan proteksi untuk saat ini." Tindakan tersebut sangat sederhana namun syarat akan muatan emosional, dan itulah yang akan terpatri kuat dalam sanubari wanita.
Tatkala kalian sukses menorehkan jejak emosi tersebut, kalian tidak lagi perlu bersusah payah untuk selalu hadir setiap saat. Dialah yang nantinya akan terus-menerus memutar memori tentang kalian di kepalanya. Berikutnya adalah prinsip daya tarik melalui ambiguitas emosional, yakni teknik menjaga ritme jarak guna mendongkrak level daya pikat Anda. Inilah variabel yang seringkali membuat mayoritas pria kehilangan kesabarannya. Mereka menuntut wanita untuk segera memberikan kepastian atas perasaan mereka. Padahal di dalam silsilah psikologi, faktor ketidakpastian atau ambiguitas justru sanggup menyulut daya tarik yang jauh lebih autentik. Riset dari University of Virginia mengemukakan bahwa individu memiliki kecenderungan untuk lebih tertarik pada sosok yang perilakunya tidak sepenuhnya dapat diprediksi. Hal ini akan memicu otak untuk terus melakukan analisis. Apakah dia sebetulnya menaruh hati padaku? Mengapa sikapnya terkadang sangat dekat, namun di lain waktu nampak berjarak? Di fase itulah kalian bertransformasi menjadi titik fokus utama di dalam benaknya. Namun kalian harus tetap waspada, kawan. Langkah ini bukan perihal bersikap sok misterius atau sengaja memberi harapan palsu. Ini adalah perihal manajemen ritme. Terkadang kalian memberikan kehangatan, namun ada kalanya kalian menarik diri sejenak untuk memberikan sinyal yang membuat dia merasa penasaran. Dalam dinamika tarik-menarik ini, kedekatan yang terlalu intens akan memicu kejenuhan, sedangkan jarak yang terlalu lebar akan memicu lupa. Namun proporsi yang menggantung itulah yang akan melahirkan rasa ketagihan bagi sang wanita. Lalu untuk poin keempat, kita mengenal teknik stimulus kesunyian, yaitu sebuah metode untuk meningkatkan intrusi kognitif melalui bentuk kehadiran yang sengaja ditahan. Terkadang kalian tidak memerlukan rentetan kata-kata yang banyak hanya agar wanita terus memikirkan kalian. Justru di dalam kepungkaman tersimpan sebuah kekuatan yang barangkali belum kalian sadari sepenuhnya. Dalam sebuah pengujian eksperimental dari Princeton University, sikap diam atau adanya jeda dalam silsilah komunikasi sanggup memicu pemikiran intrusif, yakni lintasan pikiran yang muncul secara liar tanpa mampu dikendalikan oleh kesadaran. Fenomena ini kerap muncul tatkala kita merasakan adanya sesuatu yang belum mencapai titik tuntas. Sebagai gambaran, kalian sudah menjalin obrolan yang sangat intens selama berhari-hari, lalu secara mendadak kalian memberikan respons yang lambat. Namun perlu dicatat, alasan keterlambatan tersebut bukan karena urusan game, daring atau sekadar ingin mengerjai, melainkan karena kalian memang sedang sibuk dan sampaikanlah alasan tersebut secara jujur serta tetap santun. Dampaknya bagi wanita, ia akan mulai bertanya-tanya mengapa intensitas komunikasi Anda tidak sehangat sebelumnya. Rentetan pertanyaan internal itulah yang akan menjadi pintu masuk bagi rasa ingin tahu yang lebih dalam, hingga akhirnya membuahkan keterikatan batin pada sosok kalian. Kemudian untuk langkah kelima terdapat efek disrupsi, yakni sebuah teknik melakukan gangguan pada pola komunikasi yang biasa terjalin guna meningkatkan tingkat gangguan emosional. Poin ini masih memiliki keterkaitan dengan bahasan sebelumnya, namun dengan kadar yang sedikit lebih ekstrim. Anda benar-benar menghilang sejenak namun tetap dilakukan dengan cara yang sangat anggun serta berkelas. Merujuk pada pandangan psikolog ternama, Dr. Lisa Firestone, adanya disrupsi emosional atau transformasi mendadak dalam ritme komunikasi sanggup memicu respons emosi yang sangat tinggi pada lawan bicara. Gejalanya hampir menyerupai perasaan kehilangan dosis bagi seorang pecandu dalam kadar ringan. Jadi, setelah kalian menyuguhkan rasa nyaman, curahan perhatian, serta kehadiran yang konsisten, beranilah untuk menarik diri sejenak demi mengurus urusan hidup kalian sendiri yang berharga. Di saat kalian tidak lagi selalu tersedia setiap waktu, wanita tersebut akan mulai merasakan sebuah kehilangan yang nyata. Dan saat seseorang mulai merasa kehilangan, ia baru akan tersadar mengenai seberapa krusial kehadiran kalian dalam silsilah hidupnya. Namun saya ingatkan kembali, jangan pernah bersandiwara untuk menghilang. Kalian wajib memiliki kehidupan nyata yang cukup bernilai untuk dikelola agar ia tahu bahwa kalian bukanlah pria pengangguran yang sedang merajuk. Selanjutnya yang keenam adalah fenomena yang disebut sebagai efek gema atau echo effect, yakni sebuah kenangan kecil yang terus terngiang dalam benak wanita.
Teknik ini merupakan yang paling halus namun memiliki daya hancur yang paling dalam. Efek gema adalah kondisi di mana stimulus sederhana seperti melodi lagu, aroma parfum, atau lokasi pertemuan tertentu sanggup membangkitkan memori emosional seseorang secara mendadak. Kaum Hawa memiliki sensitivitas yang sangat tinggi terhadap hal ini. Misalnya, kalian pernah mengajaknya bersantap di sebuah warung yang sangat sederhana, namun saat itu kalian membagikan kisah perjuangan masa kecil kalian. Kalian tidak sekadar mengajak makan, namun kalian mengizinkannya untuk melongok ke dalam dunia pribadi kalian. Tatkala suatu saat ia melewati lokasi tersebut kembali, maka seluruh kenangan emosi itu akan meledak di benaknya. Kalian juga bisa menanamkan efek gema melalui ucapan, misalnya dengan berkata, "Jika suatu saat kamu melihat pelangi, tolong teringatlah padaku, karena hidupku pun terasa berwarna semenjak mengenalmu." Meskipun barangkali terdengar seperti rayuan gombal yang klise, namun bagi wanita kalimat tersebut sanggup menjadi melodi indah sebelum ia memejamkan mata. Efek gema bukan tentang memberikan sesuatu yang megah, melainkan tentang meninggalkan kesan yang sulit untuk dihapus dari ingatan. Melalui gema itulah, benih-benih kerinduan akan mulai bersemi tanpa kalian harus memaksanya. Jadi saudaraku, konklusi dari seluruh teknik hipnotis yang kita ulas ini bukanlah urusan sihir maupun mantra mistis, melainkan sebuah seni dalam mengonstruksi efek psikologis melalui rangkaian kata, sikap, serta momentum yang memiliki nilai emosi tinggi. Segalanya dapat kalian wujudkan jika kalian memiliki kesadaran diri, empati yang kuat, serta ketulusan niat. Ingatlah baik-baik, wanita tidak mendambakan pria yang bersikap sok tahu di depannya. Mereka merindukan sosok pria yang paham kapan waktunya untuk berbicara serta kapan waktunya untuk diam 1000 bahasa. Jika kalian mendambakan wanita bergerak mendekat secara organik, maka kalian wajib bertransformasi menjadi figur yang memang pantas untuk didekati. Hal itu bukan hanya urusan estetika penampilan luar, melainkan mencakup kematangan emosi serta kearifan sikap. Jangan pernah memburu bayangannya sampai kalian melupakan jati diri kalian sendiri, karena pria yang terlalu agresif dalam mengejar sering kali justru akan kehilangan kehormatan pribadinya. Menurut penilaian kalian, bagian manakah dari teknik teknis tadi yang paling menarik untuk kalian praktikkan terlebih dahulu? Silakan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Seperti biasa, pesan penutup untuk tayangan kali ini adalah, wanita tidaklah mudah untuk jatuh hati begitu saja, namun jika kalian sanggup menjelma menjadi gema yang terus terngiang meski raga tak lagi ada di dekatnya, kalian tidak lagi perlu melakukan pengejaran. Dialah yang nantinya akan kembali mencari keberadaanmu. Tetaplah bersemangat bagi para pejuang asmara di luar sana. Tidak ada niat untuk melakukan provokasi atau merendahkan martabat gender manapun. Seluruh narasi ini bersifat substansial sesuai kondisi masing-masing. Semoga memberikan manfaat yang nyata bagi kalian dan jangan pernah lupa untuk senantiasa berbahagia.